Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honor semuanya? Pada video kali ini kami akan mengupdate informasi terkait 6 status ataupun 6 kondisi di SS CSN, baik yang mendapatkan formasi maupun yang tidak mendapatkan formasi. Dan kita akan cek langkah-langkahnya sampai dengan resume. Tanpa basa-basi, kita lanjut saja pada informasinya. Baik Bapak Ibu, tanggal untuk pelaksanaan login di SS CSN sudah diposting Bapak Ibu. Ini adalah dari Panselnas, di mana pembukaan pengumuman seleksi itu sudah dimulai 31 Oktober. Dan bagi Bapak Ibu pelamar 1 dan semua pelamar ya tentu saja, ini sudah dapat melihat apakah Bapak Ibu mendapatkan penempatan maupun tidak. Kemudian nanti akan ada juga seksi administrasi bagi P2, P3 dan pelamar umum di tanggal yang sama, yaitu 31 Oktober sampai dengan 15 November 2022 sebelum nanti diumumkan hasil administrasi. Nah, kita akan bahas Bapak Ibu terkait 6 status ya. 6 status di laman SS CSN saat Bapak Ibu melakukan login. 6 status itu dapat kita lihat langsung saat Bapak Ibu melakukan login, dan itu Bapak Ibu bisa pahami juga nanti saat Bapak Ibu mendownload buku petunjuk. Nah, di sini kami sudah menyusun beberapa langkah ataupun beberapa kondisi saat Bapak Ibu melakukan login untuk prioritas 1, baik yang dia mendapatkan formasi maupun tidak mendapatkan formasi. Kita lanjut saja Bapak Ibu, kalau ini sudah paham ya. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun, tentu saja P2, P3 dan pelamar umum silakan buat akun baru bisa login. Namun bagi prioritas 1 tentu saja tidak perlu login. Akan tapi jika Bapak Ibu lupa password, ya pastikan nonton video saya yang ini. Ini adalah solusi untuk bagi Bapak Ibu yang lupa password. Videonya akan ada di kolom deskripsi atau di akhir video ini, nanti kami akan selipkan. Nah, pastikan Bapak Ibu masukkan nick dan password ya. Dan kemudian kita akan langsung lihat kondisi pertama. Kondisi pertama bagi Bapak Ibu yang statusnya prioritas 1 ya. Ini status prioritas 1. Ini Bapak Ibu sama sekali memang tidak ada tawar-menawar. P1 yang tidak mendapatkan penempatan di tahun 2022 itu adalah mereka yang langsung mendapatkan informasi, mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Nah, kondisi seperti ini berarti habis bagi Bapak Ibu. Tidak ada lagi langkah selanjutnya. Meskipun ada tombol langkah selanjutnya, tidak bisa diklik. Oke, berarti tidak ada kesempatan tahun ini. Kita nggak tahu nanti apabila Bapak Ibu tidak melakukan apa-apa setelah tahapan ini untuk 2023 nanti Bapak Ibu login, apabila masih menggunakan akun yang sama, maka nanti kita akan coba login kembali di tahun depan, apakah mendapatkan formasi ataupun tidak. Kemudian kondisi kedua ini Bapak Ibu, ini khusus prioritas 1. Nah, prioritas 1 yang mendapatkan informasi bahwa dia dapat turun peringkat. Dia akan tidak dapatkan penempatan tetapi diminta ataupun diperbolehkan untuk turun prioritas. Ini kemungkinan Bapak Ibu akan ada penyesuaian dari Kemdikbud terkait data Bapak Ibu yang mungkin tidak sinkron dari formasi yang dulu dilamar dengan kondisi mengajar Bapak Ibu. Sudah dibahas juga pada video sebelumnya. Jadi tidak semua ya, tidak semua prioritas 1 mendapatkan pesan turun status. Ada 12.000 saja sebagaimana paparan Bu Nunu yang mendapatkan penawaran turun status menjadi P2 ataupun P3. Nah, di sini pilihannya tergantung Bapak Ibu. Bapak Ibu mau menabung tetap sebagai P1 dan login lagi di tahun depan, atau Bapak Ibu ingin coba-coba turun status menjadi P2 atau P3. Dengan catatan Bapak Ibu harus memastikan dulu formasi di instansi Bapak Ibu ada. Nah, sekarang BKD ini nampaknya tertutup ya, tidak banyak yang masih belum mengekspos ya formasi di daerahnya, sehingga Bapak Ibu tidak bisa gegabah ya, tidak bisa gegabah. Tunggu dulu sampai nanti ada kejelasan apakah Bapak Ibu turun status menjadi prioritas 2 dan 3 dan memastikan ada formasi. Kalau tidak ada formasi, maka Bapak Ibu turun status pun tidak ada gunanya. Ya, kami sarankan untuk tetap menunggu dulu. Nah, kemudian kondisi ketiga Bapak Ibu adalah kondisi Bapak Ibu prioritas 2. Nah, kalau Bapak Ibu adalah prioritas 2, nanti akan muncul di sini prioritas 2. Nah, ini nanti akan diminta Bapak Ibu mengupdate nomor THK2-nya. Nah, jika nanti memang formasinya ada, Bapak Ibu akan lanjut pada langkah selanjutnya nanti untuk kondisi 6 ya. Untuk kondisi 6. Tapi apabila tidak ada formasi, maka sama seperti ini tadi,
tidak akan bisa melanjutkan lagi ke tahap berikutnya. Nah, untuk kondisi 3 bagi rekan-rekan THK 2. Jadi, silakan pastikan dulu ini terisi bahwa data THK 2-nya terbaca. Jika nanti terbaca, Bapak Ibu akan lanjutkan klik untuk selanjutnya. Nah, nanti akan ada informasi selanjutnya apakah formasi untuk Bapak Ibu THK 2 ada dalam rangka penilaian kesesuaian. Nah, kemudian kondisi 4 adalah kondisi bagi prioritas 3. Nah, prioritas 3 Bapak Ibu, ini sebenarnya ada 2 kondisi. Namun, kebanyakan dari Bapak Ibu nanti akan nampak kondisi pertama bahwa Bapak Ibu tidak mendapatkan formasi. Ini maka minta maaf tidak bisa melanjutkan karena Bapak Ibu tidak ada formasinya. Seharusnya ini juga kita harus pastikan dalam formasi di instansi, di BKD ataupun daerah Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu formasinya adalah agama misalnya, di formasi itu memang ada agama untuk prioritas 3, seharusnya Bapak Ibu ini bisa mengikuti seleksi kesesuaian. Karena seorang guru honorer apabila di sekolahnya tidak ada formasi, maka dia bisa ikut kesesuaian ke formasi di sekolah lain. Nah, tapi kalau misalnya tulisannya seperti ini, tidak ada formasi lagi di instansi, tidak ada lagi sama sekali formasi di daerah Bapak Ibu, karena tidak ada di luar daerah. Maka langkahnya apa? Tidak ada langkah kemana-mana, Bapak Ibu terhenti sampai di sini. Nah, tapi pastikan nanti Bapak Ibu akses lagi di BKD, melihat apakah formasi sebenarnya ada atau tidak. Kemudian kondisi kelima adalah kondisi pelamar umum. Nah, pelamar umum ini, ya untuk pelamar umum tentu saja nanti akan menyesuaikan kondisi P1 dan P2 serta P3. Kalau formasinya untuk P1, P2, P3 tidak ada, maka kemungkinan besar untuk pelamar umum pun tidak ada. Namun kan di sini di buku panduan ditunjukkan juga. Dan apabila Bapak Ibu ternyata di kondisi 5 pelamar umum ini tercatat sebagai pelamar umum, tapi sebenarnya Bapak Ibu THK 2, Bapak Ibu bisa mengupdate ya. Mengupdate. Atau Bapak Ibu sudah 3 tahun, Bapak Ibu bisa mengupdate data menjadi 3 tahun ataupun P3. Nah, ini kondisi yang kelima. Nah, kondisi yang terakhir adalah kondisi 6. Saat Bapak Ibu benar-benar mendapatkan prioritas 1, mendapatkan penempatan. Nah, di sini muncul seperti ini. Daerahnya, daerah sekolah Bapak Ibu, Anda mendapatkan penempatan. Lokasi penempatan akan ditetapkan pada saat pengumuman. Kapan pengumumannya? Kalau kita lihat di jadwal Panselnas, di sini pengumumannya adalah di tanggal ini ya, Februari ya. Nah, ini pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 semuanya ini di 2 dan 3 Februari. Nah, sampai dengan 3 ini baru nampak formasi Bapak Ibu di mana ditempatkan. Baik, nah ini tidak akan bisa dilanjutkan selanjutnya ini jika Bapak Ibu tidak memilih. Ini pilih dulu pendidikan Bapak Ibu. Setelah dipilih, maka di sini langkahnya pilih pendidikan, klik selanjutnya untuk isi formasi. Nah, pilih dulu pendidikan Bapak Ibu. Kalau PAI biasanya pendidikan agama Islam juga. Lalu ini akan aktif, pilih selanjutnya. Setelah Bapak Ibu memilih selanjutnya akan masuk ke menu bagian mendaftar formasi. Di bagian mendaftar formasi ini tidak ada apa-apa Bapak Ibu, kecuali memang ini ada adalah hasil data Bapak Ibu ya, hasil data Bapak Ibu. Di sini sudah nampak jenis seleksinya P3K Guru. Nah, batas akhirnya ada di sini ya, sampai 13 November 2022 pukul 11 malam. 12 kurang 1 menit malam. Nah, di sini Bapak Ibu hanya isi captcha. Isi captcha lalu selanjutnya. Ini tidak akan aktif kalau tidak diisi captcha. Nah, setelah diisi captcha, Bapak Ibu klik selanjutnya, maka akan otomatis membawa ke laman riwayat. Nah, di sini isi riwayat yang ada saja ya. Kemudian klik selanjutnya, nanti akan masuk ke dokumen. Nah, untuk di sini Bapak Ibu isi dulu ini deskripsi di sini. Saya adalah guru ini, lahir di sini, di semua. Ini tentang Ibu, tentang deskripsi diri kita. Mengajar di sini apa sajalah, seberapa bisa Bapak Ibu mengarang, maksimal 3.000 karakter. Pekerjaan, hobi, dan sebagainya, tulis saja sini untuk diisi di bagian merah. Nah, kemudian Bapak Ibu isi bagian riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan ini sebenarnya sudah bagian dari DRH ya. Isi daftar riwayat hidup ini sudah termasuk di bagian ini. Bapak Ibu isi seperti ini ya. Pilih tingkat pendidikannya. Ini isi mulai dari SD sampai dengan ijazah terakhir ya.
Nah, isi nama perguruan tingginya atau sekolah